Stock, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Halo semuanya, selamat datang di Seeds Talk. Di episode kelima ini kita sudah kehadiran dari Cici Investasi. Halo Ci. Hai sahabat Seeds, hai Kak Iqbal. Selamat datang di Seeds Talk, podcast Seeds Finance di episode kelima ini. Jadi untuk sedikit informasi ke teman-teman Seeds di sini, Cici Investasi ini adalah salah satu crypto entusias. Jadi orang-orang yang memang tertarik dengan industri kripto. Total udah berapa lama Ci di industri kripto? 2 mau ke 3 tahun. Mau 3 tahun malah. Jadi secara pengalaman udah cukup banyak, tapi kita kasih kesempatan ke Cici untuk sedikit memperkenalkan dirinya, sekarang kerja di mana, apa aja petualangannya di industri kripto. Silakan Ci. Makasih Kak Iqbal, makasih juga untuk Seeds udah ngundang aku ke sini. Salam kenal sahabat Seeds, aku Elizabeth sebenarnya, tapi biasanya dikenal sebagai Cici Investasi. Kesibukan aku sekarang sebagai content creator di bidang finance, investment, sama cryptocurrency, kayak gitu sih Kak. Jadi kenapa Seeds mengundang Cici untuk menjadi narasumber di podcast episode kelima ini? Karena Seeds melihat sekarang itu kan kripto lagi hype ya, Ci ya, lagi hype, lagi banyak diomongin orang. Barusan beberapa hari yang lalu kan juga ada salah satu event kripto terbesar di Indonesia. Jadi Seeds tertarik nih untuk bincang-bincang diskusi dengan yang pakarnya yang memang sudah lebih memahami tentang kripto. Jadi Ci boleh ya mungkin sedikit cerita, sedikit ngasih gambaran ke teman-teman Seeds apa sih kripto itu, karena kan ini suatu ya investasi, suatu industri yang baru gitu ya. Semua orang kan belum tentu ngerti dan kebanyakan masih awam. Jadi boleh nggak sih Ci cerita sedikit ke kita apa sih kripto itu sebenarnya? Boleh. Oke, jadi mungkin aku akan sharing dari perspektif yang masih sama-sama belajar ya, masih pemula juga gitu. Aku belum pakarnya sih Kak Iqbal. Kita sama-sama belajar ya sahabat. Tapi kan pengalaman udah 3 tahun. Ya, sama-sama belajar lagi. Oke, jadi kalau misalnya ditanya apa sih aset kripto itu ya aset yang dibangun di atas teknologi blockchain Kak Iqbal dan sahabat Seeds. Jadi kan kalau misalnya kita tahu aset investasi lain itu ada misalnya saham, obligasi, kan mereka itu bisa dibilang aset yang ada kertasnya gitu. Walaupun sekarang udah teknologi, udah digital segala macam, udah nggak perlu kertas lagi nih kalau kita beli saham obligasi, tapi kan mereka tuh base-nya ya ada kertasnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya cryptocurrency ini ya aset yang dibangun di atas teknologi blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain itu ya teknologi yang jaringannya tuh nggak bisa diganggu sama pihak manapun gitu kan. Terdesentralisasi gitu. Nah, kalau misalnya lebih detail blockchain itu apa? Jujur itu panjang banget, tapi ya singkatnya tuh seperti itu. Teknologi yang terdesentralisasi. Kayak gitu sih, Kak. Oke, kalau dari ya hampir 3 tahun tadi di industri kripto, ada nggak sih Ci cerita yang menarik tentang ya kripto terutama di Indonesia? Ada nggak sih Ci cerita-cerita menarik yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Mungkin kalau misalnya teman-teman di industri kripto ini bakal banyak sharing tentang trading dan investing di kripto, yang which is sangat bagus juga gitu kan. Cuman mungkin aku mau share perspektif yang agak berbeda dari industri kripto ini, karena menurut aku industri kripto itu nggak cuma sekedar trading dan investing kayak gitu kan, tapi ada juga industri kerja yang bisa kita lirik juga gitu kan. Nah, pengalaman yang menarik di industri kripto ini menurut aku, karena industri ini masih belum stabil, masih baru lah ya bisa dibilang dibandingkan industri lain. Pengalamannya tuh yang menurut aku menarik tuh justru adalah kegalauan untuk mau masuk ke industri ini atau enggak kayak gitu. Karena jujur aja aku tuh awalnya sempat berpikir bahwa aku udah telat masuk ke industri ini. Karena aku ngeliat teman-teman aku udah pada bisa ya berkontribusi lebih lah ke industri ini gitu kan. Tapi teman-teman aku pada bilang, "Eli, kalau lu ngerasa telat, masih jauh lebih banyak orang yang lebih telat kayak gitu." Jadi sebenarnya kita juga belum telat banget gitu kan. Dan aku juga biasanya ikut ke event-event kripto gitu. Biasa aku ngobrol sama orang yang udah terjun di industri ini lumayan lama. Aku kayak tanya kan sama mereka, "Kak, pengadopsian atau pengaplikasian teknologi blockchain tuh secara luas kira-kira sampai kapan sih, kayak seberapa cepat, seberapa lama kayak gitu kan." Karena aku pengen tahu nih, apakah industri ini udah lebih mature dibandingkan sebelumnya gitu kan. Nah, jawaban yang biasa aku dapetin dari mereka itu adalah perjalanan masih jauh banget kayak gitu kan. Untuk penerapan itu ke dunia nyata secara luas ya. Kalau misalnya secara skup kecil di perusahaan mungkin udah ada, tapi kalau misalnya secara luas tuh mungkin 5, 10, 15 sampai ya entah kapan kayak gitu kan. Karena itu juga butuh keterlibatan banyak orang gitu sih, kayak mulai dari
pemerintah kalau misalnya untuk penerapannya ke dunia kerja segala macam gitu kan. Terus edukasi ke masyarakatnya juga gitu kan. Karena kan sejauh ini edukasi yang tentang kripto itu masih banyak kan pakai bahasa Inggris gitu Oh kan. iya betul. Ya, jadi penetrasinya tuh masih agak sulit kayak gitu. Nah, terus yang menurut aku cukup menarik untuk jadi pertimbangan aku itu, aku lumayan dapat banyak insight nih, kayak aku mempertimbangkan mau masuk ke industri ini atau enggak tuh ada yang bilang jangan kayak gitu kan, karena industri ini belum stabil, better lu ambil di industri yang udah lebih established, yang udah lebih stabil gitu kan. Tapi beberapa juga banyak yang bilang kalau misalnya kita anak muda nih masih belum punya tanggungan, apalagi ya masih muda, terus punya banyak waktu, punya banyak tenaga, itu kalau kita masuk ke industri ini kita bisa jadi top of mind di mata orang kayak gitu kan. Misalnya Kak Iqbal nih tertarik di dunia kripto gitu kan, terus bisa kontribusi sesuatu, entah bangun brandingnya kah, entah jadi bagian salesnya kah, atau di teknologinya kah. Kalau misalnya Kak Iqbal itu rajin ikut event kripto, terus kayak memperkenalkan diri, bisa contribute something ke industri ini, nanti ya mungkin sekarang nggak akan jadi apa-apa karena ya penerapannya belum masif kan. Tapi kita nggak pernah tahu, kayak 3-5 tahun lagi orang bisa aja kayak cari Kak Iqbal atau teman-teman seeds lainnya tuh kayak gue butuh ini deh gitu kan, dan itu udah masuk ke dalam industri ini. Dan pada saat itu mungkin orang belum banyak yang masuk kayak gitu kan. Dan aku juga sempat ngalamin gitu di industri ini, ketika aku bahkan nggak apply gitu kan, tapi iya aku bahkan nggak apply, tapi aku ditawarin sama orang untuk sebuah opportunity yang menurut aku sebenarnya tuh banyak orang bisa masuk ke situ, tapi orang-orang itu belum masuk ke industri kripto gitu. Kebayang nggak Kak? Jadi kayak misalnya kebayang sekali. Misalnya oke, dia sales gitu kan, tapi dia salesnya bukan sales di kripto kayak gitu kan, atau dia content creator tapi dia bukan content creator Web3 kayak gitu kan. Jadi orang mau hiring mereka tuh agak susah nih, karena gue masih ngajarin lu lagi apa itu kripto segala macam kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mulai ngerti at least basicnya aja, itu kesempatan kita masuk ke situ tuh lebih gede gitu. Jadi akhirnya kegalauan itu menurut aku itu experience yang unik, karena ya kita memikirkan untuk masuk ke industri baru nih kayak gitu kan. Jadi mulai aja dulu sambil bangun networking gitu. Iya, sambil networking, dan ya sebenarnya juga nggak ada jaminan juga sih apakah ini akan berhasil atau gagal gitu kan. Tapi ya ada potensi yang menurut aku cukup besar, kenapa nggak dicoba? Berarti bisa dibilang kripto ini kayak dulu di eranya internet. Baru mulai ini ya, diperkenalkan ya? Iya, Web2, waktu Web2 itu ya. Sekarang kan orang-orang yang dulu mulai di internet di zaman itu sekarang udah kaya raya dan jadi perusahaan besar ya, Google, apalagi Facebook udah setelah itu, tapi ya beberapa perusahaan itu kan akhirnya jadi perusahaan-perusahaan yang gede banget sekarang ya, udah valuasinya udah triliunan dolar gitu. Dan mungkin itu nggak dari sisi entrepreneurnya doang, tapi talent-talent yang masuk ke situ kan mereka waktu internet udah mulai udah jadi hal yang common, kan talent-talentnya juga jadi udah lebih jago dibandingkan orang-orang yang baru masuk kayak gitu kan. Karena mereka sudah dilatih, ditempa ya di situ ya. Betul. Nah, dari 3 tahun perjalanan di kripto ini sih, ada nggak sih project-project yang buat Cici tuh berkesan atau mungkin memorize atau kayaknya nih project oke banget. Nah, ada nggak sih Ci? Mungkin aku perlu disclaimer dulu buat teman-teman, buat sahabat Seeds yang nonton gitu kan, kalau misalnya apa yang aku mention ini bukan sebuah rekomendasi atau pom-pom gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman kepo, boleh dicek juga gitu kan. Jangan lupa research sendiri. Cuman project yang menurut aku menarik itu ada yang namanya VeChain, Kak. Ya, jadi dia menarik karena dia bisa kasih solusi dari masalah yang ada di dunia nyata gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita tahu perusahaan-perusahaan itu terutama kayak retail, otomotif gitu kan, mereka tuh punya proses yang panjang untuk menjadikan bahan mentah jadi bahan jadi gitu kan. Oh, alur proses supply chain-nya ya? Iya, supply chain-nya gitu kan. Nah, VeChain ini berdasarkan apa yang aku lihat, dia bisa menyelesaikan, at least mengefisiensikan si masalah supply chain ini gitu kan. Nah, kliennya VeChain yang aku lihat besar itu ada namanya BMW, ada Louis Vuitton, sama ada Walmart yang dari China, kalau aku nggak salah inget ya, pokoknya ada Walmart gitu kan. Nah, penerapannya itu ya dengan blockchain-nya VeChain, BMW sama kliennya itu bisa melihat proses supply chain mereka tuh dengan lebih transparan dan bisa lebih efisien. Informasinya di situ ya. Kayak gitu kan. Nah, jadi menurut aku ini project yang menarik sih kayak gitu.
Apalagi brand-brandnya juga bukan brand yang ece-ece ya. Iya, betul. BMW tadi apa? BMW, Louis Vuitton sama Walmart. Oke. Kayak tadi Cici akhirnya tertarik ke Vicen atau mungkin beberapa project crypto yang Cici nggak sebut di sini gitu ya. Nah, tapi kan untuk kita akhirnya beli atau kita punya kripto itu kan pasti ada analisanya ya. Cici tuh tipikal pakai yang analisa yang fundamental atau analisis yang teknikal Cici? Atau mungkin ya, dengan baca informasi aja dari Google, kita Google baca dari beberapa media gede itu jadi referensi buat Cici atau gimana kalau dari Cici sendiri? Kalau misalnya aku biasanya analisis project crypto itu aku biasa lihat dulu nih white paper-nya tuh isinya apa aja. Mungkin buat gambaran teman-teman yang nonton, white paper itu kayak rangkuman isi project ini tuh ngapain aja gitu kan. Terus supply tokennya ada berapa, siapa yang bakal dibantu dari adanya project ini. Kalau misalnya teman-teman ada investasi reksadana dan tahu fund fact sheet itu kan rangkuman isi produk ya kayak top holdingsnya apa aja, manajer investasinya siapa aja. Itu white paper kurang lebih mirip kayak gitu kan. Jadi mungkin prospektus ya kalau di saham mungkin bisa dibilang prospektus. Iya, prospektus gitu kan. Nah, kalau di kripto itu aku biasa lihat white paper-nya, cara kerjanya gimana. Terus aku biasanya lihat coin market cap sih. Di situ kan ada token distribution. Aku biasanya lihat ini distribusinya paling banyak ke mana aja kayak gitu kan. Terus ada juga kayak informasi kalau teman-teman ngulik ke coin market cap tuh kayak ada market tuh rata-rata megang koin ini tuh untuk berapa lama kayak gitu. Jadi aku biasanya ngecek ke situ dan karena aku masih sambil belajar juga, jadi aku biasa diskusi sih sama teman-teman yang emang udah lama di industri ini kayak apakah ini legit atau enggak kayak gitu. Jadi nggak asal, ya udah gue tertarik dengan ini beli enggak ya. Jadi tetap ada analisanya ya walaupun memang nggak untuk semua orang itu sama, masing-masing punya cara yang masing-masing. Betul, kayak gitu. Oke. Lalu kalau dari sepenglihatannya Cici, lalu juga ngobrol dengan komunitas atau misalnya baca-baca di forum, menurut Cici tuh apa sih Ci tantangannya kripto saat ini yang ya saat inilah atau ke depannya tuh apa sih kira-kira tantangan yang Cici kalau lihat? misalnya dari segi market perdagangan aset kriptonya, itu ya masih apa ya, of course dia nggak stabil. Jauh lebih berisiko dibandingkan aset lain kayak gitu kan. Dan tapi mungkin dari situ justru teman-teman melihat ini yang menarik kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya tantangan tadi yang ditanyakan di industri sih aku melihatnya kayak bukan perusahaan industri ini tuh masih sangat awal. Jadi tuh kayak jatuh bangunnya tuh masih berasa gitu kan. Mungkin teman-teman juga tahu dan Kak Iqbal juga tahu perusahaan apa yang bergerak di bidang kripto tuh yang ya apa ya bangkit, ada yang jalan, ada yang hilang kayak gitu kan. Jadi ya tantangannya lebih ke situ sih. Menurut aku, apalagi yang orang-orang yang turunnya tuh nggak cuma ke market, tapi ke dunia kerja itu mentalnya luar biasa gitu kan. Makanya teman-teman aku biasa juga kadang milih gitu Kak. Kayak ada yang fokusnya tuh di market, jadi ya dia trading, investing. Tapi ada juga yang kayak aku gitu kan, kita fokusnya ke dunia kerja aja karena kita melihat aplikasi blockchain ke depannya ya potensial gitu kan. Jadi kita fokus bangun portofolio kerja, bangun koneksi segala macam. Jadi nanti waktu industri ini udah lebih stable, kita bisa jadi apa ya talent yang lebih menonjol dibandingkan yang lain kayak gitu sih. Oke. Kalau dari tadi kan kita ngomong tentang kripto. Ya kripto ini kan salah satu instrumen investasi ya, Ci. Kalau dari Cici sendiri, Cici itu ada nggak sih instrumen investasi lainnya selain kripto? Ada. Aku kebetulan investasi ke saham sama reksadana kayak gitu. Dan mungkin fun fact aja, justru investasi aku lebih banyak ke reksadana. Porsi pie chart-nya lebih gede gitu. Iya, betul. Aku ada cerita juga sih sebenarnya. Jadi ada salah satu followers aku nge-DM ke Instagram kan kayak nanya berapa persentase porto aku kripto gitu kan. Aku sebut lah, pokoknya kecil gitu kan. Mungkin dibandingkan ekspektasi orang tuh itu kecil gitu kan. Terus akhirnya kayak dia nanya, lah kok cuma segitu Ci gitu kan. Kayak ya emang maksud aku itu nggak ada salahnya gitu kan. Dia bilang kayak gini, aku kira Cici ngerti banget jadinya harusnya lebih banyak dong. Nah, aku mungkin juga mau sharing juga ke sahabat Seeds di sini. Kalau kita ngerti instrumen investasi tertentu, bukan berarti kita juga harus naruh banyak uang ke situ. Karena kita juga perlu pertimbangin tujuan keuangan kita apa, terus profil risiko kita apa, penghasilan kita tuh berapa, siapa yang kita harus tanggung kayak gitu kan di rumah. Jadi kayak menurut aku apa ya agak kurang valid kalau misalnya kita menilai seseorang investasinya bakal lebih kencang ke sini karena dia pemahamannya kayak gini,
Karena ya tiap orang memang tujuan dan kondisinya tuh beda-beda kayak gitu. Ya, makanya kan akhirnya disebut sebagai personal finance ya. Iya betul, karena very personal kayak gitu. Karena mungkin yang muda-muda ya kayak Cici atau misalnya ya teman-teman sini kan pasti memang ya di bawah 30 ya masih muda lah yang belum betul. ada buntutnya, belum ada istri, belum ada anak. Jadi mungkin secara secara resiko juga lebih cocok atau lebih suka ngambil yang lebih high risk ya gitu ya. Iya. Tiap orang juga memang beda-beda sih. Cuman kalau misalnya aku pribadi, aku memilih untuk membangun kestabilan lebih dulu kayak gitu. Betul. Nah, untuk di Indonesia sekarang ini kan banyak banget nih Ci platform aplikasi investasi. Lalu ya salah satunya kan adalah Seeds ya. Seeds. Oke. Nah, Seeds ini kan ya kita tuh menawarkan salah satu fitur adalah tentang gamification. Kalau menurut Cici gamification di Seeds ini gimana sih dan kenapa orang-orang itu akan suka dengan platform Seeds gamification ini? Kalau dari Cici gimana? Sepengalaman aku waktu lihat-lihat aplikasi Seeds ya. Jadi tuh kalau di Seeds itu kita bisa coba belajar investasi praktek, tapi tanpa harus deposit lebih dulu kan. Nah terus gamification itu ya setahu aku kedepannya Seeds bakal punya fitur-fitur menarik yang bisa dukung kita buat belajar gitu kan. Nah menurut aku di Indonesia berdasarkan apa yang aku lihat sejauh ini itu tuh walaupun kita udah bisa mulai investasi depositnya itu nggak banyak dananya gitu kan, tapi barrier to entry-nya tuh masih lumayan berasa tuh Kak gitu kan. Nggak semua orang, orang tuh buka rekening 100.000 lah gitu kan let's say. Tapi orang nggak serutin itu buat trading atau investing kayak gitu kan. Nah kan di situ tuh jadi kita nggak terlatih gitu kan, nggak punya skill yang cukup, punya konsistensi yang cukup kayak gitu kan untuk berinvestasi kayak gitu kan. Nah, aku tuh melihatnya Seeds itu bisa menyelesaikan, at least meminimalisir barrier ini gitu kan. Kita jadi bisa lebih aktif belajar investasi dan trading lebih konsisten tanpa kita harus punya modal yang lebih besar gitu sih Kak. Jadi memberikan kesempatan untuk mencoba kepada semua orang, terutama milenial ya. Iya, Gen Z Kak. Milenial dan Gen Z betul. Nah, ada saran nggak untuk teman-teman milenial Seeds dan juga Gen Z, kenapa mereka harus mulai investasi, kenapa mereka harus mulailah perjalanan mereka berinvestasi mumpung masih muda? Ada nggak saran dan ya masukan-masukan kepada mereka? Ada saran kenapa kita harus mulai investasi lebih muda gitu kan. Aku mengerti kalau misalnya memang ada sebagian orang yang nggak punya akses untuk belajar investasi atau praktik investasi gitu kan Kak, karena ya memang sebagian orang nggak punya akses ke sana kayak gitu kan. Cuman buat teman-teman yang punya akses ke sana, at least punya HP, punya wifi gitu kan, punya uang jajan atau udah bisa cari uang sendiri, kita tuh punya loh privilege untuk belajar investasi dibandingkan teman-teman lain yang nggak punya itu gitu kan. Nah kenapa kita harus mulai lebih muda? Karena biasanya semakin kita bertambah umur tuh daya cara kita menghasilkan uang kan makin gede ya kan. Penghasilan tuh naik terus gitu kan. Nah, kalau misalnya kita penghasilannya masih belum seberapa banyak, kita udah terbiasa investasi, udah ngerasain jatuh bangunnya investasi, nanti waktu income kita udah gede, itu kita udah lebih ngerti, cara investasi tuh yang bagus, yang cocok sama tujuan kita tuh seperti ini gitu. Jadi kita nggak rugi banyak gitu loh Kak. Misalnya sekarang gaji, misalnya sebagai intern nih, gajinya tuh 1 juta, dia belajar investasi pakai 10% dari gaji dia, kan 100.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya 100.000 hilang, ya udah kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya gaji dia udah naik ke 5 juta, 10 juta, let's say lah 10 juta gitu kan. 10%-nya dia tuh udah bukan 100.000 lagi, tapi 1 juta kan. Udah gaji dia dulu di intern ya? Iya, gitu kan. Jadi kayak ini kesempatan buat kita sih, buat yang masih merintis. Jadi ntar lama-lama kita makin terbiasa investasi, kita bisa mencapai goals keuangan kita juga. Oke, jadi sebenarnya adalah kalau dari Cici ya, yang aku rangkum adalah membangun habitnya dulu ya? Membangun habitnya dulu, betul. Oke, jadi mungkin kalau kata orang sisihin dulu di awal, ditabung dulu, bukan tabung, diinvestasiin dulu, baru sisanya kita pakai. Gitu iya, betul-betul. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman Seeds semua yang udah menonton dari awal podcast episode 5 bareng Cici, kita tuh juga mau nginfoin ke teman-teman semua bahwa di Seeds akan menghadirkan sebuah fitur baru yang bernama Quiz, dan Cici juga sudah mulai ngulik-ngulik cari tahu tentang Quiz ya. Coba boleh Ci mungkin disampaikan ke teman-teman? Ya, oke. Jadi aku sebelumnya udah sempat diinfoin juga sama timnya Seeds gitu kan. Kalau misalnya ada fitur yang menarik banget di Seeds gitu kan, dan aku memang melihat ini
Wah, menarik banget sih, karena di fitur kuis itu kalau misalnya aku nggak salah inget, itu jadi kita bakal bisa ikutan kuis dengan cara beli tiketnya yang harganya tuh cukup terjangkau gitu kan, untuk milenial dan generasi Z yang baru cari uang atau masih dapat uang jajan gitu kan. Kita jadi ngisi kuis tentang investasi gitu kan, atau keuangan, personal finance gitu kan. Nanti kalau misalnya kita bisa ngejawab dengan cepat, dengan banyak yang paling benar dibandingkan pengikut yang lain, kita bisa dapat hadiah yang menarik gitu kan. Nah, di luar dari hadiahnya, aku melihat bahwa ini tuh sangat menarik karena ya ini bisa jadi jembatan kita buat belajar lebih cepat dan lebih konsisten sih tentang investasi. Gitu. Oke, jadi untuk teman-teman Seeds di sini jangan lupa untuk mantengin aplikasinya Seeds. Semoga pas teman-teman buka, waduh sudah muncul fiturnya. Iya. Tapi enggak sih, tetap akan kita informasikan di semua sosial media yang Seeds punya. Jadi terima kasih Ci sudah hadir di podcast episode 5 ini, cerita-cerita ke teman-teman dan sahabat Seeds di sini tentang kripto, tentang alasannya kenapa masuk ke kripto gitu Ci ya. Project-project apa yang menarik. Semoga setiap sharing dari Cici bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi untuk teman-teman Seeds di sini, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dan sehat-sehat semuanya. Terima kasih Sis, terima kasih Kak Iqbal. Seeds, investing together.